Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam renungan firman Tuhan yang hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dari satu ayat yang sangat penting buat kita sekalian, menjadi tonggak iman kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan ketika saudara dan saya telah ditebus oleh Tuhan, maka konsekuensi daripada kehidupan saudara, tubuh, jiwa, dan roh saudara adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu mari saya mengajak kita sekalian untuk membaca. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Saudara, ayat ini sungguh sangat membuat saudara dan saya menjadi satu dasar yang kuat bahwa ketika saudara ditebus oleh Tuhan, maka kepemilikan hidup saudara dan saya bukan lagi milik saudara. Sebab di dalam ayat yang ke-19 dari 1 Korintus 6 yang ayat 19 ini demikian bunyinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara, ketika kita belum percaya Tuhan, kita masih hidup sebagai orang yang liar, artinya yang terlepas dari Tuhan, tidak mengenal Allah. Maka hidup kita adalah mengikuti cara hidup kita sendiri, cara hidup egosentris, cara hidup dunia yang fana, yang tidak tahu kemana kita akan dibawa. Dan itulah yang kebanyakan orang lakukan sampai hari ini. Walaupun banyak budaya, pendidikan yang begitu maju dan membawa kepada modernitas dalam kehidupan semakin up to date, tetapi Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kita adalah bukan milik kita lagi. Tentu bagi saudara yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya adalah milik Tuhan, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang harus mengikatkan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Saudara tidak bisa dipaksa oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena saudara mempunyai pribadi, punya keinginan, punya perasaan dan kemauan dan pikiran. Dan itulah yang Tuhan ingin supaya saudara menjadi bejana yang bisa dibentuk melalui satu hubungan yang interaktif dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui masalah yang Tuhan izinkan terjadi buat saudara dan saya. Dan ketika saudara sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, maka saudara akan dibentuk menjadi bejana yang baru, bejana yang dipergunakan oleh tuannya, yaitu Yesus Kristus sendiri, untuk membawa kepada saudara kepada kehidupan yang semakin hari memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya bagi saudara dan saya yang hari ini, Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bukan milik saudara sendiri, tapi milik Tuhan yang telah menebusnya. Dan karena itu mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Artinya apa? Dengan pikiran kita, tubuh yang kita gunakan untuk menyanyi melalui mulut dan lidah kita. Tidak mungkin tanpa pikiran dulu, tanpa hati yang berkeinginan, tanpa motivasi yang salah atau benar. Dan itulah yang Tuhan mau. Ketika Tuhan, muliakanlah dengan tubuhmu, sebab kamu telah ditebus dengan harga yang lunas. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita sekalian, karena kita milik Tuhan, maka hidup kita adalah untuk Tuhan. Baik mati maupun hidup untuk Tuhan. Masih ada waktu bagi kita sekalian, selama kita masih bernapas dan kita boleh melayani Tuhan. Ayo gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan merindukan bagi anak-anaknya untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi terang bagi dunia ini, bukan menjadi batu sandungan, tapi justru bisa memuliakan Tuhan kalau kita berguna untuk orang lain. Dan kalau cara kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik bagi orang lain itu mempunyai motivasi yang benar, mempunyai hati yang tulus, maka itu akan berkenan kepada Tuhan. Sebab kita sudah menjadi milik Tuhan, maka Tuhan ingin bekerja melalui saudara dan saya. Tuhan bisa melakukan apapun secara langsung, tapi Tuhan menghendaki supaya kita boleh menjadi sarana, menjadi alatnya, menjadi mitra kerjanya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tidak sia-sia, karena firman Tuhan selalu membuat saudara untuk bersemangat, untuk menjadi orang yang bergairah dalam melayani Tuhan.
Dan itulah sebabnya maka hari ini saya percaya saudara sudah menjadi milik Tuhan dan saudara mengikatkan diri kepada Tuhan. Saudara mempunyai cara pandang yang baru sehingga sifat dan sikap kita akan berubah karena kita sering bergaul dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman, bahkan mungkin melalui masalah-masalah yang Tuhan izinkan buat saudara dan saya. Itu membawa saudara semakin mengerti kehendak Tuhan karena Tuhan mengajar melalui banyak cara, terutama firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, melalui Roh-Nya yang kudus dan masalah yang Tuhan izinkan supaya kita boleh menjadi orang yang tahan uji seperti emas murni. Demikian Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita dengarkan bahwa saudara bukan milik saudara sendiri. Karena saudara menjadi milik Tuhan, maka saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan memuliakan namanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.